Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum ibadah kami mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu dan anugerah-Mu kepada kami, sehingga kami akan mau memulai ibadah. Berkati ibadah di awal, pertengahan, sampai akhir. Berkati yang sakit disembuhkan. Berkati juga Cici guru gereja, dan berkati teman-teman yang bertugas. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo semuanya, selamat hari Minggu. Yuk kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau memuji nama Tuhan dengan penuh semangat dan juga penuh dengan sukacita. Oke, yuk kita bangkit berdiri. Oke, kita akan menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit, ya. Yuk semuanya bangkit berdiri, ya. Kita lompat bersama-sama, ya, untuk memuji nama Tuhan. Yuk gerakan ya. Tinggi-tingginya lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lebih semangat lagi, yuk kita lebih semangat lagi memuji nama Tuhannya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya. Yeay. Oke adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Kita mau siapin hati kita, pikiran kita mau datang sama Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Setelah ini, yuk kita mau angkat satu pujian, Ku mau jadi seperti-Mu. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Bapa. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau bilang Tuhan, Tuhan bentuk kami untuk jadi seperti Engkau Bapa. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu,
Tuhan, pagi ini kami ingin beribadah. Berkatilah kami agar kami bisa mengerti apa yang diajarkan oleh Cici atau Koko yang akan mengajar kami pada hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, pernahkah kalian pikirkan bahwa kita perlu diselamatkan? Diselamatkan, Ci. Diselamatkan dari apa? Diselamatkan dari kecelakaan, diselamatkan dari mara bahaya. Nah, iya betul, tetapi lebih daripada itu. Kita sebagai manusia perlu memiliki satu hal di dalam hidupnya. Jika tidak memiliki ini, maka tidak akan ada damai sejahtera. Bahkan manusia akan merasa takut jika tidak memiliki ini. Takut apa? Takut akan kematian. Kalau gitu apa ya? Apa yang maksudnya ini yang diperlukan manusia ini? Yaitu keselamatan. Ya, keselamatan dari dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, yuk kita bahas mengenai keselamatan ini. Bagaimana caranya mendapat keselamatan? Simak firman Tuhan kali ini. Adik-adik, firman Tuhan kali ini mengenai keselamatan. Kisah penjahat yang disalib bersama dengan Yesus diambil dalam Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Saat Yesus disalib di Bukit Golgota, ia tidak sendirian. Ada dua penjahat yang disalibkan atau dihukum mati bersama-sama dengan dia. Seorang dari penjahat itu disalibkan di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Lalu para pemimpin yang menyaksikan peristiwa penyaliban itu mengejek Tuhan Yesus, katanya, "Orang lain dia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Prajurit-prajurit yang bertugas menyalibkan dia pun turut mengolok-olok Yesus dan berkata, "Jika engkau adalah Raja Yahudi, selamatkanlah dirimu." Seorang dari penjahat yang digantung itu pun ikut-ikut menghujat Yesus. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang luar biasanya, seorang penjahat lainnya yang disalib juga menegur penjahat yang tadi. "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini, ia tidak berbuat sesuatu yang salah. Adik-adik, penjahat yang menyadari kesalahannya ini sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Yesus. Ia menyadari bahwa ia sangat membutuhkan keselamatan yang sanggup diberikan Yesus pada manusia. Ia tahu bahwa keselamatan yang diberikan Yesus bukan sekedar keselamatan fisik, misalnya turun dari kayu salib, tidak jadi mati. Namun lebih daripada itu, yaitu keselamatan roh manusia setelah kematian. Oleh karena itu, penjahat itu lalu berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Yesus pun menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Penjahat itu pun, sekalipun ia adalah orang jahat yang telah melakukan dosa atau pelanggaran hukum serius yang menyebabkan ia dihukum mati oleh manusia, namun di penghujung akhir kehidupannya dengan iman, ia telah menerima keselamatan itu. Oleh karena itu, walaupun ada dua orang penjahat di sisi Yesus saat itu, hanya satu dari mereka yang tinggal bersamanya di surga, yaitu ia yang telah menerima dan percaya kepada Yesus. Jadi keselamatan adalah kelepasan atau kebebasan dari dosa, dari kematian roh yang kekal, dan dari penghakiman Allah. Setelah kita menerima keselamatan, berarti Allah telah mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita anak-anaknya. Setiap manusia yang telah jatuh dalam dosa sangat membutuhkan keselamatan itu.
Keselamatan adalah kebutuhan utama yang dicari setiap orang di bumi. Nah, sekarang bagaimana cara kita mendapatkan keselamatan? Kita baca yuk dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan satu lagi kita baca dalam Roma 10 ayat 9 yang mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi adik-adik, bagaimana cara kita mendapatkan keselamatan? 1. Mengakui dosa kita. 2. Berdoa minta Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, kapankah kita perlu menerima keselamatan itu? Jawabannya adalah sekarang juga. Kita perlu Yesus dan keselamatan yang Ia berikan saat ini juga. Selagi Tuhan memberikan waktu atau selama kalian hidup, terimalah Yesus. Tidak semua orang mendapat kesempatan terakhir untuk bertobat seperti penjahat yang disalibkan di sisi Yesus. Kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Tuhan. Jadi, tidak usah menunggu sampai kalian sudah tidak sibuk, atau tunggu sampai kalian dewasa, atau yang lainnya. Menerima keselamatan adalah keputusan terpenting yang harus kalian buat saat ini juga. Nah, adik-adik, siapa di sini yang sangat menyukai hadiah? Cici juga suka ya. Semua orang pasti suka dengan hadiah. Nah, hadiah itu, misalnya hadiah ulang tahun ya, biasanya adalah merupakan pemberian, bukan merupakan suatu imbalan. Dan juga orang yang memberikan hadiah itu kepada kita, karena dia sangat mengasihi kita. Orang itu ingin memberikan hadiah itu kepada kita bukan karena kita telah berbuat baik atau melakukan sesuatu sebagai syarat untuk menerima hadiah itu. Hanya karena, yaitu tadi, karena Dia sangat mengasihi kita sehingga Dia memberikan hadiah itu kepada kita. Tahukah kalian, Tuhan punya hadiah terbesar yang dikenal di dunia ini. Dalam Yohanes 3 ayat 16 kita baca yuk. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hadiah yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah keselamatan dalam Yesus Kristus. Keselamatan adalah hadiah atau anugerah, istilah dalam firman Tuhan-Nya. Keselamatan disebut sebagai anugerah karena kita tidak perlu dan tidak bisa melakukan sesuatu agar layak menerimanya. Berbuat baik, berpendidikan tinggi, rajin memberi sumbangan, selalu mau menolong, adalah hal-hal yang sering dilakukan manusia untuk memperoleh keselamatan. Yang disebutkan itu semua baik, tetapi semuanya itu tidak membuat manusia bisa memperoleh keselamatan, karena keselamatan itu hanya bisa diperoleh atas anugerah Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Allah menginginkan setiap manusia di bumi mau menerima anugerah keselamatan itu. Allah memberikannya karena Ia mengasihi manusia dan Ia tahu bahwa setiap kita yang berdosa sangat membutuhkan keselamatan itu. Jadi, yang menjadi bagian kita adalah tinggal menerima keselamatan itu dengan iman dan percaya serta ucapan syukur. Ayat hafalan kita hari ini adalah Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Kisah Para Rasul 16 ayat 31.
Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat. Kita hafalkan dan lakukan ya teman-teman. Nah, adik-adik, kita tahu ya sekarang bahwa keselamatan itu adalah hal yang banyak dinanti-nantikan atau diingini oleh orang, yang diperlukan oleh orang di muka bumi ini. Dan kita juga tadi sudah belajar bagaimana kita untuk mendapatkan keselamatan itu. Satu, kita mengakui dosa-dosa kita. Hal-hal apa yang membuat Tuhan sedih, yang membuat Tuhan tidak suka, kita minta ampun sama Tuhan. Kedua, berdoa, undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Juga tadi kita sudah belajar kapan waktunya kita perlu menerima keselamatan itu, yaitu sekarang juga. Saat dimana kita masih diberi kesempatan sama Tuhan untuk datang dan untuk menerima keselamatan itu. Gak tunggu-tunggu lagi nanti, tunggu sampai kan udah kita gak sibuk, tunggu kita sampai kan dewasa nanti mungkin. Enggak ya adik-adik, terima, responi hadiah dari Tuhan ini, hadiah keselamatan Tuhan ini sekarang juga. Datang sama Tuhan. Seperti yang tadi Cici terangkan tadi, bahwa keselamatan itu hadiah adik-adik, dikasih sama Tuhan dengan percuma, dengan gratis. Kita tinggal menerimanya, asal kita mau untuk menerima keselamatan itu. Yuk, sekarang Cici mau ajak adik-adik yang menonton, yang mendengarkan firman Tuhan kali ini. Siapa di antara adik-adik yang mau menerima Tuhan Yesus, yang mau menerima keselamatan dari Tuhan Yesus dengan iman? Yuk, kita angkat tangan, ikuti, kita berdoa sama-sama, ikuti Cici Ani berdoa ya. Yang mau terima Tuhan Yesus, yang mau menerima keselamatan itu, angkat tangannya dan kita berdoa sama-sama, ikuti Cici Ani. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberi kami kesempatan Tuhan untuk menerima keselamatan-Mu. Saat ini Bapa, kami minta ampun akan segala dosa-dosa kami, akan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan yang kami perbuat. Ampuni kami Tuhan, kami bertobat Tuhan. Dan saat ini kami undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mau menerima hadiah keselamatan itu dengan iman kami, dan kami percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat keselamatan, buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami terima dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, selamat ya. Puji Tuhan buat adik-adik yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita tinggal menghidupi keselamatan itu dengan tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Sampai jumpa di firman Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
ingin mengingatkan teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah masing-masing atau menggunakan QR code dengan bantuan Papa dan Mama. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan saksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kid serta subscribe YouTube Live Kid. Buat Mama dan Papa yang belum bergabung di WA Group Live Kids, yuk segera hubungi Elka. Sekian news hari ini. God bless you. Hai adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat ya. Nah, Cici Mika mau infoin kalau di hari ini Live Kids akan mengadakan seminar parenting untuk papa mama yang akan dibawakan oleh Bapak Jarod Wijanarko. Nah, untuk seminar ini akan diadakan melalui Zoom pukul 13 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk link Zoom akan dikirim di grup kelas masing-masing untuk papa mama yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti seminar ini. Nah, itu aja untuk pengumuman minggu ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati ya adik-adik. Bye-bye.